Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, nomor stambuk O2711901. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu adalah spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau spermatozoa. Pembentukan spermatozoa ini terjadi pada tubulus seminiferus pada masa pubertas. Spermatogenia membelah diri dari secara mitosis sehingga menghasilkan lebih banyak spermatogenia. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dari sel epitel germinal. Hubungan dengan proses tersebut terjadi perubahan atau perkembangan dari gonad ikan pada testis. Menurut Effendi 1997, perkembangan testis ikan dalam proses mitosis dapat dibagi atas 5, yaitu yang pertama itu tahap spermatogenia. Ketika sel sperma telah matang, spermatogenia atau spermatogenium, sel induk sperma terbanyak diri dengan membelah diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran yang sama. Itu saya menjelaskan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur dari sel-sel epitel germinal bakal telur. Tahap oogenesis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tahap 1, oogenia. Sel-sel telur primitif ukuran sangat kecil, diameternya 8-12 nukleus, akan membelah secara mitosis menjadi berlipat ganda jumlahnya. Tahap kedua adalah oosis primer. Sel telur tumbuh menjadi ukuran 12-20 dan folikel melalui pembentukan melingkari atau mengelilingi sel telur, yaitu satu lapis. Folikel berfungsi untuk memelihara dan melindungi perkembangan telur. Sel telur yang telah dilengkapi dengan folikel ini tersebut juga dengan disebut oosit primer. Pada tahap ini terjadi proses duplikasi kromosom menjadi 4N dalam nukleus. Nukleusnya berukuran 10-12. Tahap 3, oogenesis sekunder. Selama tahap ini, sel telur berkembang membesar dengan sangat berarti mencapai 40-200 dan menjadi tertutup oleh flokil. Tahap 4, poltergonesis 1. Selama tahap 4 ini, proses dan akumulasi kuning telur. Ini sudah ada ikan selur bentong. Di sini kita akan membedakan apakah ikan ini jantan atau betina. Tapi kita lihat secara langsung ini tidak kita tahu membedakannya. Kita harus membedahnya, yaitu menggunakan karakter seksual primer. Baik, selanjutnya itu kita akan bedah ikan ini, bahwa ikan ini betina atau jantan. Baik, setelah kita bedah ikan ini, kita ketahui bahwa ikan ini berjenis betina. Kita lihat sendiri di situ ada, kita lihat kuning putih, yaitu telurnya, bahwa kita ketahui ikan ini betina. Dan juga bentuknya lebih bulat daripada ikan jantan. Ikan jantan bentuknya itu seperti torpedo. Setelah itu kita masuk penjelasan tentang hasil pengamatan seksualitas dan karakter seksual primer dan sekunder. Penjelasannya itu sebagai berikut. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan karakter seksual dari primer. Seksual primer pada ikan ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi, yaitu ovarium dan pembuluhnya pada ikan betina, dan testis dengan pembuluh pada ikan jantan. Ciri-ciri seksual primer yang pertama itu adalah alat dan organ berhubungan langsung dengan proses reproduksi, serta contohnya testis dan saluran pada ikan jantan. Yang kedua, akuarium dan saluran pada ikan betina. Saya akan menjelaskan karakter seksualitas sekunder.
Seksualitas sekunder ialah tanda-tanda luar yang dapat dipakai membedakan ikan jantan dan ikan betina. Untuk membedakan satu spesies ikan yang punya sifat morfologi yang dipakai untuk membedakan jantan betina dengan jelas, maka spesies itu bersifat seksual dimorfisme. Namun, apabila suatu spesies ikan dibedakan jantan dan betinanya berdasarkan perbedaan warna, maka ikan tersebut bersifat seksual dikromatisme. Pada umumnya, ikan jantan mempunyai warna yang lebih cerah dan lebih menarik daripada ikan betina. Baik, ciri seksual sekunder terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tidak berhubungan dengan kegiatan reproduksi. Yang kedua, alat bantu pemijahan. Sifat dari seksualitas ikan merupakan sifat biologis dari suatu ikan untuk melakukan suatu proses reproduksi, yaitu terdiri atas bersifat hermafrodit, yaitu bila dalam tubuhnya terdapat jaringan ovarium yang berbagai penentu individu betina, terhadap juga testis dan penentu jantan. Keduanya terdapat dalam suatu organ, letaknya seperti letak gonad individu normal, mempunyai dua jenis kelamin, tetapi kadang tidak mempunyai, dapat digunakan dalam satu waktu. Pada umumnya, hermafrodit hanya satu seks saja yang berfungsi pada suatu saat, meskipun ada beberapa spesies yang bersifat hermafrodit sinkroni. Baik, ada tiga macam hermafrodit. Yang pertama, hermafrodit sinkroni. Apabila dalam gonad individu terdapat sel kelamin betina dan kelamin jantan yang dapat masuk bersamaan, contohnya Siranus cabrilla. Yang kedua, hermafrodit protandri, yang bersifat dalam tubuh ikan tersebut mempunyai gonad mengadakan diferensi fase jantan ke betina. Yang ketiga, hermafrodit protogini, yang merupakan keadaan berbalik dari hermafrodit photogynid dari suatu proses diferensinya berjalan dengan fase betina ke fase jantan.